Sebagaimana pujian ini mengatakan bahwa apapun yang kami perbuat, apapun yang kami lakukan, sesungguhnya kami hanya ingin menyenangkan Tuhan. Walaupun dalam prakteknya, walaupun dalam keseharian kami justru sebaliknya. Seringkali kami justru mengecewakan Tuhan dengan apa yang menjadi kesalahan, apa yang menjadi keputusan, apa yang menjadi kecerobohan dan bahkan kebodohan kami. Sebab itu Tuhan, biarlah pagi ini kami diubahkan oleh Tuhan, terlebih dengan kuasa firman-Mu yang sebentar kami akan pelajari bersama-sama, membuat kami semakin hari semakin berkenan bagi Tuhan, membuat kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan, seperti apa yang tercatat di dalam lirik yang baru saja kami pujikan. Berkati dan kuasai kami, khususnya yang ada di ruangan ini. Selama beberapa menit ke depan kami akan fokus ke dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan yang berbicara kepada kami, Tuhan yang menyentuh hati dan kalbu kami. Tuhan mengubahkan pola pikir dan pola kehidupan kami menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Kuasai hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini, hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan dan juga keterbatasan. Engkau yang maha sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Berbicaralah kepada kami Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkan. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Mulai dari semalam sampai tadi pagi ada banyak WhatsApp masuk ke saya. Pak saya izin, Pak saya izin, Pak saya izin. Ya bersyukur ya, walaupun tidak datang tapi izin. Dan rata-rata sebagian besar alasannya karena mengikuti kegiatan di kampung atau di RT atau di RW dan sebagainya. Ya maklum karena rakyat Indonesia sedang bersukacita menyambut kemerdekaan. Dan tidak ketinggalan dengan kita. Nanti akan dijelaskan secara lengkap nanti waktu pengumuman. Tapi sedikit saja saya singgung bahwa tanggal 20 nanti, tanggal 20 Agustus ibadah akan dialihkan ke sore hari. 20 Agustus berarti minggu besok, minggu depannya lagi akan dialihkan ke sore hari karena pagi akan ada jalan santai plus lomba. Nah teknisnya bagaimana nanti biar diumumkan waktu selesai ibadah. Seperti apa yang tadi disampaikan bahwa bulan ini saya mengambil satu tema, hubungan yang sehat dengan Tuhan. Mengapa? Karena kalau kita kembali kepada tema tahun ini, yaitu tentang Immanuel atau Tuhan Allah yang menyertai kita. Bagaimana kita bagaimana kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan kalau hubungan kita tidak sehat dengan Tuhan? Maka itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana kita berharap dicintai oleh orang lain kalau kita pun tidak dekat dengan orang itu? Mau dicintai pasangan, mau dicintai orang tua, mau dicintai anak, mau dicintai kakak, adik. Tetapi dalam hidup kita, dalam hati kita tidak dekat kepada mereka, ada hubungan yang tidak baik-baik saja, maka mustahil dalam segala hal kita mendapat dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi bahwa Allah yang Immanuel itu perlu kita upayakan juga, salah satunya dengan menjaga supaya hubungan kita tetap sehat dengan Tuhan. Dan itu tidak hanya cukup dengan menjadi Kristen.
Tidak cukup hanya dengan menjadi Kristen. Karena wong Kristen yang hubungannya tidak sehat dengan Tuhan juga wakil. Lalu bagaimana Pak kalau saya rajin ke gereja Pak? Saya aktif terlibat dalam pelayanan. Saya menjadi panitia ini dan panitia itu Pak. Saya seminggu lebih dari 2 kali Pak ke gereja. Apakah itu sudah cukup untuk membuat saya atau hubungan saya dengan Tuhan menjadi sehat? Tidak cukup. Karena pada prakteknya ada banyak orang yang rajin ke gereja, ada banyak orang yang terlibat aktif dalam pelayanan, tetapi hubungannya dengan Tuhan tidak baik-baik saja. Hanya lahiriahnya saja yang dekat kepada Tuhan, tetapi tidak dengan hati dan jiwanya. Jadi jangan hanya yang penting Kristen atau yang penting rajin ke gereja atau yang penting melayani Tuhan, tetapi jadilah penyembah yang berkenan. Menjadi seorang penyembah yang berkenan. Maksudnya bagaimana? Atau bagaimana penyembah yang berkenan itu? Mari kita buka dalam kitab Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal yang keempat. Ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Yohanes pasal yang keempat ayat 23 sampai 24 atau 23 dan 24. Kaum laki-laki akan membacakan ayat 23, kaum perempuan akan membacakan ayat 24. Dimulai dari sekarang. 1, 2, 3. Apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan kehendaki? Penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang berkenan, penyembah-penyembah yang benar. Siapakah mereka? Dalam 2 ayat ini 2 kali juga dikatakan mereka penyembah yang benar adalah orang-orang yang dapat menyembah dalam roh dan Jadi menjadi Kristen saja tidak cukup, nyanyi di gereja toh nggak cukup, melayani aktif pun tidak cukup. Setiap kita harus menjadi penyembah-penyembah yang benar, penyembah-penyembah yang diperkenan oleh Tuhan. Dengan cara menyembah dalam roh dan Mari kita bedah satu persatu. Saya mencoba menguraikan sedikit demi sedikit ya. Apa maksudnya menyembah dalam roh dan kebenaran? Yang pertama, menyembah dalam roh. Suatu ketika saya didatangi oleh seseorang bertanya, Pak, katanya dalam firman Tuhan itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Berarti kalau menyembah dalam roh dan kebenaran, rohnya itu Roh Kudus kan Pak? Lanjut. Berarti kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran, roh itu adalah Roh Kudus. Berarti setiap kita harus menyembah Tuhan dalam bahasa roh. Lalu bagaimana dengan saya Pak? Atau mungkin dengan yang lain yang tidak menyembah dalam roh, yaitu dengan menggunakan bahasa Roh Kudus atau bahasa roh. Menurut jenengan piye? Apakah berarti penyembah jenengan tidak benar? Kalau jenengan ketika bernyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan tidak disertai dengan bahasa-bahasa yang Anda tidak mengerti itu, apakah berarti penyembahan Anda tidak sah? Begitu menyembah dalam roh. Kemudian saya katakan hal yang akan juga sama saya akan katakan,
bahwa menyembah dalam roh itu tidak terkait dengan menyembah dalam bahasa roh. Itu dua hal yang berbeda. Oke, satu catat itu. Karena dalam bahasa aslinya, dalam kitab ini dipakai kata pneuma. Pneuma itu lebih kepada batin, lebih kepada roh secara manusia, hati, jiwa, kedalaman hati. Dari ilmu kesehatan ada penyakit namanya apa? Pneumonia. Itu tentang paru-paru, ambekan, nafas. Jadi menyembah dengan seluruh nafas dari dalam. Apa tuh Pak maksudnya? Bulet Pak. Tidak ada juga kalau dalam budaya Jawa itu ada namanya ilmu Rogo Sukmo. Betul ya Bagus ya? Dimana ilmu itu kalau saya tidak salah ya, kalau saya diluruskan mengeluarkan ruhnya dari dalam fisiknya, jasadnya ini, fisik atau jasad ini untuk melakukan ini dan itu atau untuk menuju ke tempat ini dan itu. Menyembah dalam roh juga tidak perlu demikian. Tetapi yang dimaksudkan menyembah dalam roh itu adalah bagaimana sikap hati kita merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Tuhan. Sikap hati. Karena arti kata menyembah itu sendiri ya, kalau dalam bahasa Yunani menyembah itu proskuneo. Menyembah itu kalau secara fisik diartikan sujud, tahu sujud? Lebih dari sekedar berlutut loh, sujud. Artinya sampai batuk, kening, kepala menempel kepada lantai atau tanah, itu menyembah. Jadi benar-benar serendah-rendahnya gitu. Merasa bahwa diri ini benar-benar di bawah, sangat bawahnya Tuhan gitu. Merasa bahwa diri ini benar-benar tidak mampu berbuat apa-apa kalau bukan karena Tuhan, itu menyembah. Ada kepasrahan di sana, ada penyerahan di dalam penyembahan itu. Nah maka menyembah dalam roh kalau digabungkan dengan dua itu, yaitu sikap merendahkan diri serendah-rendahnya dengan segenap hati. Hati yang sungguh-sungguh berpaut, berserah kepada Tuhan. Hati yang tidak terdorong oleh keinginan apapun selain keinginan untuk menyembah Tuhan. Berarti kalau nyanyi kudu karo merem-merem ngono, Pak. Atau kudu karo nangis, Pak. Itu hanya ekspresi. Ekspresi itu bebas. Ekspresi itu bebas. Boleh sambil mengangkat tangan, boleh sambil memejamkan mata. Nah, ini kadang orang yang salah. Mengapa orang Kristen berdoa tutup mata? Mengapa? Bahkan sejak anak-anak sejak kecil diajarkan lipatkan tangan, apa? Tutup mata, terus apa lagi? Kami berdoa pada Tuhan. Kenapa tutup mata? Dan orang tua yang punya anak kecil atau calon mbak yang nanti akan punya cucu, kita itu ngerti kenapa kita berdoa tutup mata. Apa kalau nggak tutup mata berarti doanya tidak sah? Itu hanya sekedar ekspresi. Dan orang kalau tutup mata harusnya lebih fokus. Kefokusan itulah yang disebut dengan menyembah dalam roh, di mana hati dan pikiran kita terpusat kepada Tuhan. Kalau Anda dengan buka mata Anda sudah fokus kepada Tuhan, ya monggo. Tapi kalau tidak bisa, ya lebih baik tutup mata. Kayak tadi lagu ini. Ku sembah kau Tuhan. Coba mulai. Ku sembah kau Tuhan. Ini hati dan pikiran nggak fokus. Ini tidak menyembah dalam roh dan kebenaran gitu. Apalagi kita ada di pinggir jalan gereja kita. Kita
Ku sembah kau Tuhan, gimana? Ku sembah kau Tuhan, ekstra lewat, blok. Hati dan pikiran nggak fokus. Berarti lah tutup mata jadi bisa lebih fokus. Harusnya, tetapi terkadang juga tidak. Ku sembah kau Tuhan tadi kuncinya apa? Mainnya apa? Tapi nggak males ya, enak ya. Coba kalau tadi Pak Ari yang main tiba-tiba harusnya ke G terus ke C. Ini lagi merem, fokus kau Tuhan. Fokus menyembah dalam roh. Ku sembah kau Tuhan. Kita lagi main musik. Karena males. Jadi suaranya melu dulu. Iya, main musik. Ini nggak fokus. Dan itu bukan penyembah dalam roh. Jadi penyembah dalam roh dan kebenaran tidak dipengaruhi oleh sekitar, walaupun sekitar bisa saja mempengaruhi. Terus bagaimana hati dan pikiran kita yang benar-benar fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan itu adalah yang terpenting. Yang terpenting di dalam roh itu mengarah pada sikap dan hati yang sungguh-sungguh berserah dan merendahkan diri serendah-rendahnya. Tidak ada tempat bagi kesombongan di sana. Tidak ada pikiran atau bayangan atau angan-angan lain di luar penyembahan kepada Tuhan. Ketika ada menyembah Tuhan dalam pujian, misalkan lagi-lagi dalam pujian, karena menyembah Tuhan tidak harus dalam pujian saja ya, bisa sedang berdoa, ada menyembah Tuhan sama saja. Tapi apapun bentuk penyembahan Anda, ketika Anda sedang berdoa, tiba-tiba terlintas pikiran, aduh, kamar kamu tak patah ini borong ya, berarti Anda nggak fokus. Aduh, amplop pelan itu tak kebone. Aduh, duit pelan itu tak kebone amplop. Duit persembahan. Ini sebabnya kenapa Tuhan Yesus marah ya ketika bait Allah dipakai untuk berjualan. Berjualan apa yang dijual? Pernah tak ceritakan, yang dijual adalah hewan-hewan atau perlengkapan-perlengkapan untuk beribadah, khususnya untuk persembahan. Kenapa Tuhan marah? Satu, karena gereja bukan untuk tempat berjualan. Yang kedua, karena dengan jualan barang-barang yang mereka sediakan itu, orang jadi nyepelek, tidak dengan sungguh-sungguh dari rumah, dengan segenap hati mau mempersembahkan yang terbaik. Alah kata yang gereja betul-betul kewan mereka. Mana ya? Ya kui, kalau sekarang kan kita tidak mempersembahkan dengan hewan. Ya tahu, tidak dengan darah, dengan hewan, dengan korban, tidak dengan uang. Ya maka persiapkanlah sejak awal dari rumah. Kalau dari rumah tidak ada amplop, dari rumah lupa, itu ngaruh ke sana amplop. Karena kalau tidak demikian, bisa jadi berkemungkinan itu akan mempengaruhi Anda ketika Anda sedang menyembah Tuhan. Aduh, balik kita persembahan mau lali duit itu kalau pakai amplop itu. Membuat akhirnya hati dan pikiran kita menjadi tidak fokus. Hati dan pikiran hanya tertuju pada Kristus, bukan kepada MC, bukan kepada musik atau orang-orang di sekitar Anda. Tertuju hanya kepada Tuhan. Dan ada banyak rupa-rupa jemaat sekarang itu di dalam menyembah Tuhan, macam-macam caranya. Tetapi yang pasti bahwa menyembah di dalam roh itu seharusnya bisa membawa perubahan di dalam hidup setelah itu, setelah dia menyembah Tuhan. Harus disertai, harus diiringi dengan perubahan hidup. Itu namanya menyembah dengan roh. Itu namanya menyembah dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda menyembah dalam doa kepada Tuhan, berdongo, pasrah, berserah, ya begitu doa amin, ya terus ngeyel. Paham maksud saya? Begitu doa terus amin, ya terus ngeresulo. Berdoa terus amin, ya terus khawatir. Itu artinya engkau hanya menyembah Tuhan dalam doa hanya dengan syarat tok, tidak dengan hati dan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Pun juga kalau kita menyembah Tuhan dalam pujian, alias lagu-lagu apa ya?
Ini di otakku udah tak catat, tapi kalau tidak tercatat di tulisan dan dilali. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, terus ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Amin Tuhan Yesus. Sampai sini pulanglah dia ke rumah. Kebetulan tadi khotbah tentang kesabaran. Makanya lagu responnya, renungkan firman-Mu, aku mengasihi Engkau Yesus siang dan malam, ya. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Firman tentang kesabaran. Sampai rumah. Sahabat bayi, aku balik gereja makan ngene. Sapa iki? Artinya apa? Ku renungkan firman-Mu, itu mau apa? Itu tidak sedang menyembah dalam roh dan kebenaran. Karena orang yang menyembah dalam roh dan kebenaran akan diikuti dengan perubahan sikap. Baik dalam bentuknya itu doa, baik dalam bentuknya itu pujian atau apapun itu juga harus diimbangi, harus disertai dengan perubahan hidup. Agak meneh. Mengasihi lebih sungguh. Versi keduanya, mengampuni lebih sungguh. Balik gereja, Pak Siar ketemu karo Pak Eko, salaman gitu. Tak suci salaman karo Pak Eko. Berarti kamu menyembah apa kamu? Itu tadi ketika memuji pujian tadi. Jadi kan ketika saya ajak, mari Bapak Saudara kita akan pujikan pujian respon datang kepada kita, mengasihi dan mengampuni lebih sungguh. Mengasihi, Tuhan ajarkanlah kami untuk mengasihi. Tuhan ajarkanlah kami untuk dapat mengampuni. Balik gereja, Pak Batiar ketemu Pak Eko, salaman yang ngarep kelintut. Ora sudi aku salaman karo Pak Eko. Lagi mau saya didungan ini mau apa juga. Tuh boleh juga karo topo ini. Paham maksud saya ya? Menyembah dalam roh dan kebenaran artinya hati dan pikiran terfokus kepada Tuhan dan mempengaruhi sikap hidup setelah itu. Diterapkan atau tidak itu dipengaruhi oleh roh, dipengaruhi oleh hati yang memutuskan dengan pikiran yang tertuju kepada Tuhan. Itu menyembah dalam roh. Kemudian apa yang dimaksud dengan menyembah dalam kebenaran? Sembah dalam roh dan kebenaran. Kata yang dipakai untuk menuju kepada kebenaran. Bahasa Yunani termasuk Ibrani di dalam perjanjian lama. Satu kata itu bisa berbagai macam bukan. Kalau dalam bahasa Indonesia satu kata, itu dalam bahasa Yunani atau Ibrani bisa jadi banyak kata. Tergantung penggunaannya, tergantung siapa yang menggunakan. Apa maksudnya? Contohnya gini, kalau dalam bahasa Yunani kasih, kalau bahasa Indonesia kasih. Kasih itu ada dalam bahasa Yunani ada agape, ada storge, ada apa lagi? Eros itu kalau diartikan podo kasih nyebutnya dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa aslinya kenapa berbeda? Karena penggunaannya berbeda. Tujuannya kepada siapa berbeda. Nah sama, kata kebenaran itu ada berbagai macam kata kebenaran. Nah, yang dipakai di sini adalah aletheia, yang artinya kebenaran yang menuju kepada kebenarannya Tuhan yang mutlak. Jadi gak bisa diganggu gugat, karena ada beberapa kebenaran yang artinya tidak menuju kepada Tuhan. Arti katanya. Tapi ketika diterjemahkan ke Indonesia ya benar gitu. Artinya benar, kebenaran atau benar. Nah, kata ini yang dipakai adalah aletheia, menyembah dalam aletheia. Artinya ke dalam kebenaran yang mutlak, yaitu kebenarannya Tuhan. Nah maksudnya apa toh Pak? Kebenaran yang mutlak yaitu milik Tuhan. Jadi bukan tentang cara atau ekspresi. Lagi-lagi menyembah dalam kebenaran itu berbicara tentang sikap hati di saat menyembah Tuhan. Jadi kita tidak sedang berbicara kalau misalkan
Ada satu kondisi tadi Pak Eko ketika katakan di lagu pertama, saya mengundang untuk berdiri, kita menyembah Tuhan, kemudian terus doa pembukaan, tetap berdiri. Gitu kan Pak? Tapi ada beberapa yang duduk. Oh jangan duduk, ya podo wae tetap berdiri. Tapi ada yang duduk. Ada yang duduk karena tidak dengar dengan jelas atau tidak mengartikan dengan jelas gitu. Yang penting sing di rumah duduk. Duduk, tapi ada juga yang memutuskan untuk duduk karena kaki sakit gitu. Berdiri terlalu lama gak kuat gitu. Kayak apa tadi? Apa dah capek gitu dia. Makanya dia memutuskan untuk duduk. Walaupun tak dipikir-pikir kami itu capek ngapain gitu. Ya kan? Tapi ya sudah itu keputusannya. Jadi ada karena itu. Nah, maksudnya apa? Itu hanya bentuk ekspresi. Lagi-lagi itu hanya bentuk ekspresi. Jadi benar dan salah di dalam menyembah bukan masalah duduk atau berdiri. Bukan masalah. Pak tadi katanya kalau yang namanya menyembah itu harus sujud. Jenengan nyanyi nek harus sujud. Ya monggo saja kalau mau. Tetapi ini lagi-lagi bukan soal fisik, tapi soal sikap hati. Menyembah dalam kebenaran juga termasuk berbicara mengenai sikap hati yang bagaimana, yaitu hati yang tulus, hati yang sungguh dengan motif yang benar, bukan dengan modus pribadi. Loh emangnya iso Pak, orang menyembah Tuhan dengan tidak benar, dengan modus Pak, banyak, akeh. Pak tuh lek dumur. Wah kusuk. Ketoke kok duwa liyane pas doa jam doa dungane liyane cepet-cepet patuh suwi dhewe wah jan wong luar biasa. Ada orang yang dengan sungguh-sungguh berdoa dengan lama seperti itu ada, tapi ada juga orang yang sebenarnya keturun. Atau mungkin cuma sekedar merem dan yang kedungane suwi. Gitu. Kadang orang donga mau melu. Sebenarnya mau ketok lek donga. Nah itu modus. Atau orang kalau nyanyi, tidak semua orang yang nyanyi dengan sampai nangis, dengan sampai merem, dengan angkat tangan, angkat kaki, angkat apa-apa jadi diangkat sembarang gitu ya. Tidak semua mereka menyembah dengan benar. Ada sebagian di antara mereka yang hanya karena pengen dipuji. Suara lejan. Senang. Ya memang siapa yang tidak suka dipuji gitu ya. Tetapi menyembah di dalam kebenaran itu bukan untuk kita. Lagi-lagi bukan untuk kita. Tapi bagaimana kita merekatkan diri kepada Tuhan supaya apa? Kembali kepada tema awal tadi, supaya hubungan kita semakin hari semakin sehat dengan Tuhan. Menyembah di dalam roh dan kebenaran itu tidak untuk memperbaiki hubungan antara kita dengan sesama manusia, tetapi memperbaiki hubungan dengan Tuhan. Walaupun efeknya, dampaknya bisa memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Karena saya percaya kalau orang itu hubungannya sehat dengan Tuhan, maka dengan sesama juga pasti akan sehat. Sebaliknya, wong lek senengane nesu karo wong liya, wong lek senengane musuhi orang lain, orang lek senengane jotaan, percaya bahwa hubungannya dengan Tuhan sedang tidak sehat. Oke. Jadi sampai di situ pengaruhnya. Jadi ada banyak orang yang menyembah dengan modus, salah satunya berharap untuk dipuji. Dan saya mau katakan bahwa itu sama dengan mencuri. Apa yang dicuri? Mencuri kemuliaan Tuhan. Dan lagi-lagi menyembah di dalam kebenaran akan diikuti dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Lagi dan lagi ada hidup yang diubahkan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Bukan dibuat-buat, bukan karena dorongan emosi sesaat. Jadi ada hidup yang diubahkan setelah dia menyembah di dalam kebenaran. Kan kebenarannya mutlak, kebenarannya firman Tuhan, kebenarannya Tuhan gitu. Jadi setelah nyanyi pun ya hidupnya seturut dengan firman Tuhan. Dia ada lagu sing apik nggak bisa tak dicontoh radio Pak lupa saya. Kali Pak.
Ya intinya kalau Anda nyanyi, bukan nyanyi, menyembah Tuhan, maka sembahlah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Bukan berbicara tentang liturgi. Liturgi tahu? Liturgi itu tata ibadah. Tata cara urutan dalam ibadah itu namanya liturgi. Biasanya tertuang dalam susunan acara, itu namanya liturgi. Jadi menyembah dalam roh dan kebenaran itu bukan tentang liturgi atau tata cara ibadah. Bukan tentang bagaimana fisik kita dalam bersikap ketika menyembah Tuhan. Bukan tentang juga aturan-aturan, tapi tentang bagaimana hati kita yang fokus kepada Tuhan, pikiran kita yang tertuju hanya kepada Tuhan, dan juga tentang sikap hati kita yang tulus ingin menyembah Tuhan. Bukan karena sedang emosi. Jadi kalau nangis, dia nangisnya karena dia merasa tertegur. Bukan karena sedang ada masalah dia terus numpang nangis karena kebetulan lagunya kok pas. Paham maksud saya ya? Beda toh? Tapi menangisnya karena benar-benar digerakkan oleh Tuhan untuk menangis gitu. Karena ada banyak orang yang ketika sambil menyanyi, sambil memuji Tuhan, nangis. Atau ketika sambil berdoa, nangis. Mengapa? Karena beratnya beban kehidupan dia. Bukan karena tersentuh oleh kuasanya Tuhan. Itu namanya dorongan emosi. Dia pojok kayak orang kesurupan. Ya, di Indonesia, saya nggak bicara di luar Indonesia. Karena hanya di Indonesia yang ada kayak gitu. Biasanya sebelum ini anak-anak yang kelas 6 atau kelas SMP yang mau naik ke SMA, pasti akan mengalami atau diajak, nggak tahu kalau sekarang ya. Kalau dulu saya ada yang namanya doa bersama. Sekarang masih ada ya kemarin. Bareng-bareng. Kalau Kristen gitu ya. Kristen kalau Islam, tinggi dulu kalau itu menurut agama percaya masing-masing. Biasanya di momen-momen ini ada banyak siswa yang kerasukan, kesurupan. Karena biasanya di dalam kayak gitu, kemudian di kepercayaan tertentu mesti diingatkan. Ingatlah perjuangan ibumu. Coba bayangkan kalau ibumu meninggal dunia, maka sekarang berikan air. Gak ada hubungannya sebenarnya, tapi itu yang membuat siswa itu histeris. Saking histerisnya jadi kolab. Bukan kesurupan sebenarnya, kolab. Nah ketika ada satu kolab, yang lain nular. Makanya seringkali dikenal dengan istilah kesurupan massal. Tidak, secara psikologis bisa dijelaskan. Kenapa? Dorongan emosi itu tadi. Berarti tekan oma, saya yakin. Karena ibunya cewek meneh itu. Jadi orang ngaruh di ceramah itu orang ngaruh. Kenapa? Karena tidak dengan roh dan kebenaran. Maka tidak ada sesuatu yang berubah dalam Oke? Jadi Bapak Ibu Saudara, menyembah dalam roh dan kebenaran itu berarti menyembah dengan fokus kepada Tuhan disertai dengan sikap hati yang sungguh-sungguh dan juga tulus, serta disertai dengan perubahan dan juga pengaplikasian atau penerapan di dalam hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, menjadi penyembah yang berkenan itu tidak mudah. Sebab itu setiap kita harus berproses seumur hidup. Tidak peduli seberapa lama engkau menjadi Kristen, tidak peduli seberapa aktif engkau ke gereja dan ikut pelayanan, tidak peduli seberapa usiamu, teruslah berdoa. Karena kesehatan, hubungan yang sehat dengan Tuhan itu perlu dijaga juga terus. Karena ada kalanya namanya kesehatan itu menurun, melemah. Ya pada kesehatan fisik itu. Kalau kita tidak jaga, ya kadang akan bisa menjadi turun atau lemah. Nah, salah satu menjaga kesehatan hubungan kita dengan Tuhan
menjaga hubungan yang sehat dengan Tuhan, ya dengan cara menjadi penyembah yang berkenan, yaitu menyembah dalam roh dan kebenaran. Mulailah segala sesuatu dari hati dan dengan hati. Melayani pun sama, naik gereja pun sama. Kalau Anda ke gereja, kalau Anda melayani tidak dengan hati, maka kalau orang ke Bangkaru mengenalnya dengan istilah MTG. Apa itu? Mutung. Ya, salah satu akibatnya ketika tidak ke gereja atau ketika ke gereja atau melayani Tuhan dengan tidak diawali dari hati. Biasanya salah satunya akibatnya jadi mutungan, bersungut-sungut, sambat, ingin bagi jadwal aku, sesuk wis aku meneh. Kaya ora enek liyane wae karo aku. Percayalah, kalau Anda mau melayani Tuhan dengan hati dan dari hati, tidak akan ada namanya sungut-sungut itu. Mau dijadwal apapun, mau diminta menggantikan kapanpun siapapun, siap. Itu melayani dengan Oke. Jadilah penyembah yang supaya hubungan dengan Tuhan tetap terjaga. Tuhan memberkati. Kita akan tutup berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan hamba-Mu sudah selesai berbicara, maka perkenankanlah kuasa Roh Kudus-Mu untuk menjamah, beri pengertian dan juga hikmat ke dalam hati dan pikiran jemaat-Mu. Ampuni segala kelemahan hamba-Mu, karena hamba-Mu tidaklah sempurna. Engkau yang menyempurnakan segala sesuatu. Dan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.